Manusia di muka bumi akan menghadapi sebuah persoalan besar terhadap pemanasan global. Alhamdulillah dengan adanya hutan desa yang kita jaga dan hutan yang kita lindungi, sehingga hal-hal seperti itu sedikit demi sedikit bisa kita antisipasi. Untuk di Desa Nanggabetung sendiri, apabila musim kemarau atau hujan, kemarau tidak ada pengaruh, paling cuacanya yang panas. Adapun di musim hujan, terjadi beberapa kali banjir. Di sini banjir paling lama 2 hari, dan itu terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu beberapa jam kemudian dan habis itu surut lagi. Adapun kegiatan yang dilakukan selama banjir, masyarakat berdiam diri untuk menjaga rumah apabila takutnya terkena banjir. Kalau untuk daerah yang terdampak adalah sungai, peralihan sungai. Karena kita dulunya mengandalkan air minumnya dari sungai langsung. Dengan adanya erosi dan sebagainya, sehingga sungai itu lumpur dan sebagainya karena adanya hujan yang begitu hebat. Alhamdulillah dengan adanya hutan desa yang kita jaga dan hutan yang kita lindungi, sehingga hal-hal seperti itu sedikit demi sedikit bisa kita antisipasi. Kegiatan volunteering kita sudah paham semuanya bahwa ini adalah suatu kondisi yang ingin kita capai dalam tingkat serapan emisi gas rumah kaca yang tentu di bidang khusus di bidang kehutanan dan penggunaan lahan. Kontribusi yang paling besar kalau kita lihat dari serapan emisi di Kalbar ini hampir 60% itu adalah pemenuhan target karbon di hutanan. Apa yang akan kita lakukan? Ini yang akan kita orkestrasi. Ada 12 activity atau ada 12 output yang akan kita kebut dalam rentang waktu, dalam limit waktu yang hanya 3 bulan. Hutan menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan iklim dan pembangunan nasional, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki agenda nasional yang disebut dengan Volunteering. Volunteering adalah satu kebijakan pemerintah yang arahnya tertuju pada optimalisasi peran sektor kehutanan dan perubahan lahan lainnya pada penurunan emisi gas rumah kaca untuk pengendalian perubahan iklim. Pemerintah Kalimantan Barat saat ini telah memiliki dokumen Rencana Operasional Volunteering 2030. Dokumen ini telah menetapkan tutupan hutan yang perlu dipertahankan untuk kontribusi terhadap target dengan asumsi emisi bersih per kapita mencapai 4,23 karbon dioksida atau setara dengan 7,6 juta hektar dengan total target penyerapan sebesar 32,1 juta ton karbon dioksida. Ada beberapa kebijakan yang telah diterbitkan juga untuk mendukung upaya pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat yang lebih baik dan memberi dampak untuk mendukung proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui program Volunteering 2030 sebagai agenda nasional. PRCP Indonesia yang selama ini aktif mendampingi masyarakat dan pengelolaan hutan yang lestari melalui perhutanan sosial juga merasa terpanggil untuk membantu kerja-kerja pemerintah provinsi untuk memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan di daerah ini. Nah, program inilah yang menyasar ke seluruh agenda iklim yang ada di Kalimantan Barat. Yayasan Pelestari Ragam Hayati dan Cipta Fondasi Indonesia kolaborasi dengan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau untuk membantu DLHK mengorkestrasi serangkaian agenda iklim hingga bulan Juni 2023 ini. Kita mencoba membantu melakukan survei vegetasi pohon, vegetasi hutan di hutan desa Kalibandung dan
hutan desa Nangabetung. Nah, di sana kita mencoba melihat seberapa kerapatan dari sebuah pohon, kemudian jenis pohonnya, dominansi, frekuensi, dan sebagainya. Kita coba menganalisis dengan melibatkan para ahli botani. Ini masuk ukuran. Tujuan dari semua ini adalah kita ingin memperkaya basis data bagi aplikasi si pohon kalbar. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat itu punya aplikasi namanya si pohon kalbar. Apa saja jenis pohon yang ada di Kalimantan Barat ini. Dengan mengklik di titik koordinat itu maka akan ketahuan bahwa pohon ini ada di sini. Nah, itu sebenarnya tujuan besarnya. Tetapi jauh dari semua itu, kita ingin melihat sebuah studi yang lebih komprehensif tentang sebuah vegetasi dari kawasan hutan desa. Ya, namanya survei ya sebenarnya tentu saja tidak bisa berjalan mulus ya. Selalu saja akan ada tantangan-tantangan ketika melakukannya. Kita berangkat dalam kondisi yang panas, tiba-tiba saja sampai di lokasi survei hujan. Nah, inilah semua yang tantangan tersendiri buat kawan-kawan surveyor. Begitu pula dengan medan yang harus ditempuh, cukup menantang ya. Artinya dari durasi waktu untuk kendaraan saja, misalnya motor kita harus menempuh perjalanan 2 jam. Jalan kakinya juga untuk sampai pada titik yang sudah ditentukan itu bisa mencapai 2 jam. Kenapa dilakukan itu? Supaya dalam satu lanskap itu ada keterwakilan sebuah lanskap yang utuh gitu antara sebuah titik yang dekat dengan perkampungan dengan titik yang lain yang jauh dari perkampungan. Nanti akan terlihat, indikatornya akan terlihat mana hutan yang bagus. Survei lainnya yang kita lakukan adalah survei program Kampung Iklim atau Proklim. Nah, ini juga sudah menjadi agenda dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kita juga menyasar Desa Kalibandung dan Desa Nangabetung untuk dipromosikan sebagai kampung iklim. Pemerintah desa Nangabetung selalu bekerja sama dengan lembaga hutan desa dalam mengatasi hal-hal yang mungkin akan terjadi. Jadi kita berharap mudah-mudahan hal yang kita kira-kira itu memang tidak akan terjadi. Jadi untuk antisipasinya kita siapkan nanti bak penampungan air bersih sehingga kita bisa menikmati air langsung dari pegunungan tanpa dari sungai. Itu salah satu daripada antisipasi desa. Kemudian hal-hal lain yang insya Allah nanti akan selalu kita lihat dampak apa ke depan yang memang sangat diperlukan kita, insya Allah akan kita siapkan juga. Kalau untuk lembaga LPHD, insya Allah kita akan perkuat lembaganya. Jadi insya Allah nanti kita akan bantu maksimal baik dalam hal kerjasama pendanaan dan hal-hal lain insya Allah akan kita kerjasamakan. Di bagian kelembagaan tidak hanya libatkan orang-orang tertentu saja, ada juga pemuda-pemudi dan ibu-ibu rumah tangga. Yang di pemuda-pemudi biasanya mereka dilibatkan dalam patroli, sedangkan ibu-ibu rumah tangga ada dibuat kelompok semacam kelompok home garden. Kegiatan itu sebenarnya menanam sayur. Jadi setelah sayur itu bisa diambil, bisa dipanen, bisa dimakan. Nah, di balik seluruh survei yang ada, yang kita lakukan ini, beberapa kegiatan juga kita sentuh. Misalnya memperkuat kapasitas teman-teman pengelola lembaga perhutanan sosial ya, perhutanan sosial di Kalimantan Barat, khususnya hutan desa, yang di dalamnya tentu ada kelompok usaha perhutanan sosial, KUPS. Nah, kita menjembatani mereka dalam konteks bagaimana manajemen usahanya, kemudian bagaimana manajemen keuangannya. Langsung pada saat itu juga kita mempertemukan, ada temu bisnis namanya, yang kita pertemukan antara pengelola KUPS dengan pengusahanya. Dengan demikian maka
terciptalah jaringan antara pengurus atau pengelola KUPS itu dengan calon pembelinya. Kita berkolaborasi, bagaimana mengolah kawasan konservasi itu dengan masyarakat, kemudian bagaimana areal yang dia konservasi itu harus ada income di situ. Apakah itu ekowisata, apa itu jasa lingkungan, pengolahan misalnya air, sumber daya air di situ, atau yang lainnya. Di Kalbar ini banyak nih, ada 222 perhutanan sosial, 141 hutan desa. Apakah 141 itu jalan semua? Tidak jalan semuanya. Karena apa? Karena memang kelola kelembagaan yang penting. Nah, tentu kalau kita belum bicara kewirausahaan, tapi kita melihat lagi lembaga LPHD, KUPS atau perhutanan sosial hutan desa ini dilihat dari kelolanya dulu. Bagaimana pengelolaan dari kawasannya, bagaimana pengelolaan dari usahanya, bagaimana pengelolaan dari lembaganya. Ya, ini harus difokuskan. Insya Allah kedepannya nanti kita terapkan kepada teman-teman yang berada di kampung. Momen yang paling berkesan bagi saya sendiri itu adalah yang pertama, bagaimana cara untuk berinteraksi dengan orang lain. Sangat banyak pengalaman yang saya dapatkan dari semua ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kelompok kami ke depannya. Hasil dan ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan itu sangat memuaskan. Pelatihan yang paling berkesan adalah memasarkan usaha kita yang kita jual produk-produk itu melalui media sosial. Ternyata jauh lebih mudah. Saya bertemu dengan narasumber yang sangat hebat yang untuk memberi ilmu yang tak pernah saya duga. Kedepannya insya Allah akan mentransferkan materi-materi yang telah saya ikuti kepada kawan-kawan di desa. Ada beberapa mentor yang sangat luar biasa. Kami diajarkan semuanya, dikupas semuanya, luar biasa. Dalam potensi hutan desa kami cukup mumpuni sehingga dalam KUPS tersebut dengan adanya pelatihan tersebut kami bisa menjalankan KUPS yang ada di wilayah masing-masing. Bapak Ibu apa kabar? Sukses!